Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar, pada video kali ini kita akan membahas tentang besaran dan pengukuran. Pernah nggak Sobat Belajar mengukur tinggi badan? Pernah nggak Sobat Belajar mengukur berat badan? Alat apa yang Sobat Belajar gunakan? Untuk lebih paham, mari kita simak sama-sama penjelasan berikut ini. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Besaran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok ada 7 macam, seperti pada tabel berikut ini. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, jumlah molekul zat satuannya mol, intensitas cahaya satuannya kandela. Untuk memudahkan Sobat Belajar mengingat 7 macam besaran pokok, Sobat Belajar bisa mengingat SMP jiwaku. S untuk suhu, M untuk massa, P untuk panjang, J untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, dan Q untuk kuat arus. Selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh, luas merupakan besaran turunan dari besaran pokok panjang. Rumus luas adalah panjang kali lebar. Panjang satuan panjang dan lebar termasuk satuan panjang. Satuannya meter dikali meter. Luas akan menghasilkan satuan meter persegi. Ada banyak contoh besaran turunan, seperti pada tabel berikut ini. Bagaimana tentang besaran tadi? Sudah paham belum? Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis atau alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Dalam melakukan pengukuran, ada 2 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita dapat mengukur menggunakan alat ukur. Yang kedua, kita bisa mengukur tanpa menggunakan alat ukur. Bagaimana caranya? Pengukuran menggunakan alat ukur disebut juga pengukuran dengan satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya akan selalu tetap untuk semua orang. Contoh, Sobat Belajar mengukur panjang meja menggunakan mistar. Atau mungkin Sobat Belajar mengukur waktu menggunakan stopwatch. Sedangkan satuan tak baku adalah mengukur sesuatu dengan suatu alat sederhana ataupun anggota tubuh sebagai satuannya. Contoh, Sobat Belajar mengukur panjang meja menggunakan telapak tangan. Hasil yang didapatkan dalam mengukur dengan menggunakan telapak tangan setiap orang pasti akan berbeda-beda. Maka dari itu, dalam melakukan pengukuran, kita harus menggunakan satuan baku. Artinya, kita menggunakan alat-alat ukur yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, alat ukur besaran pokok. Berikut ini macam-macam alat ukur untuk besaran pokok. Ada mistar, mikrometer skrup, jangka sorong, itu semua untuk besaran pokok panjang.
Timbangan neraca bisa digunakan untuk mengukur besaran pokok massa. Lalu ada jam dan stopwatch untuk mengukur besaran waktu. Sobat belajar, satuan-satuan dalam besaran pokok bisa loh diubah. Contoh, untuk besaran pokok panjang, satuannya adalah meter. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal satuan sentimeter, milimeter, kilometer, dan lain-lain. Bagaimana cara kita mengubahnya? Cara mengubah satuan tersebut dinamakan konversi satuan dengan cara menyamakan nilai satuan yang berbeda dari besaran tertentu. Sobat belajar bisa melihat tangga konversi satuan panjang seperti ini. Setiap tingkatan itu bernilai 10. Kalau turun akan dikalikan dengan 10 untuk satu tingkat. Kalau naik akan dibagi dengan 10 untuk satu tingkat. Tangga konversi massa seperti ini. Bagaimana sobat belajar? Sudah cukup paham belum tentang besaran dan pengukuran? Demikianlah video kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya.